Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini coba dilihat samping kanan kirinya apakah masih ada sampah. Nah, jika ada, boleh sampahnya dikumpulkan terlebih dahulu, disimpan di saku atau di tas, kemudian nanti boleh dibuang ke tempat sampah setelah pembelajaran selesai. Siap, Ibu. Baik, Ibu. Nah, setelah ini Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Coba dilihat kanan kiri teman kalian ada yang tidak hadir apa hadir semua? Ibu Amalia tadi keluar. Kemana? Nggak tahu. Ke air. Ke air. Ada yang tidak hadir gak? Atau sakit? Nggak ada, Ibu. Hadir semua, semua, Ibu. Bu. Semua, Bu. Hadir, Bu. Oke, karena ini sudah hadir semua, kecuali tadi ada satu orang yang lagi ke toilet ya. Jadi sebelum pembelajaran alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Cum, siapa di sini yang ingin memimpin doa? Aku, Ibu. Coba Dede Atik boleh. Oke, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Dede Atin. Karena terlihat sudah kalian semua sudah sangat lesu ya. Boleh kita berdiri dulu semuanya. Kita akan melakukan ice breathing terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, ice breathing kali ini namanya tepuk buka tutup. Nah, Ibu akan contohkan terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ya, Ibu. Nah, jadi seperti ini ya. Udah. Jangan berisik ya. Nah, kayaknya kalian harus bisa deh. Ya, Ibu. Nih, Ibu akan contohkan terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Kasih berputar-putar, lalu tersenyum. Berputar-putar, lalu tertawa. Ibu bawa ibu, bawa ibu. 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Putar, lalu tersenyum. Putar, selalu tertawa. Bau ya, bau. Bau. Oke, boleh duduk lagi ya, karena udah terlihat makin semangat. Kita langsung saja mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, tapi Ibu mau bertanya dulu nih sebelum mulai pembelajaran, sebelum masuk ke materi hari ini. Siapa yang masih ingat sebelumnya itu kita belajar tentang apa sih? Tentang praaksara. Sarah, coba ada yang bisa jelasin sedikit nggak yang materi udah kita pelajari? Siapa? Atau mau Ibu tunjuk? Ujung aja, Bu. Aku aja, Ibu, aku aja. Oke, Yulia. Coba. Pada zaman praaksara, orang-orangnya berpindah-pindah tempat tinggalnya. Terus mereka bekerja beraktivitasnya berburu sama bercocok tanam. Oke, pintar sekali. Baik, langsung saja ya kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mau bertanya, di sini siapa yang sering nongkrong di kafe sambil minum kopi? Semuanya sering nongkrong ya. Nah, kira-kira kopi sama roti itu berasalnya dari mana sih? Ada yang tahu nggak? Dari Perancis.
Ibu kopi Bu. Ada Bu. Ada bangsa Eropa ibu. Iya. Dari mana Bu? Bermacam-macam Dari ya jawabannya ya. Yang potong Bu. Iya. Kemudian siapa di sini yang sering melihat bangunan tua seperti kota tua atau pelabuhan-pelabuhan? Siapa yang rumahnya di sini di pelabuhan? Saya Bu. Nah, kira-kira siapa yang dibangunnya? Apa? Bangun pelabuhan dulu Bangsa asing Bu. Iya. Iya, betul sekali. Orang Belanda Bu. Nenek Bu. Ya udah ya. Oke, yang penting. Nah, anak-anak, tanpa kita sadari bahwa banyak sekali hasil dari interaksi dengan bangsa asing di masa lalu. Contohnya seperti tadi bangunan tua atau pelabuhan-pelabuhan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana interaksi bangsa asing di masa lalu, terus faktor-faktor pengaruh dan juga dampaknya. Nah, yang pertama itu masuknya bangsa asing ke Indonesia. Coba boleh di sini siapa yang mau baca? Aku Bu. Oke, boleh Nabila. Masuknya bangsa asing ke Indonesia. Indonesia sejak zaman kuno sudah dikenal sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan dunia. Kondisi geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua Asia dan Australia, menjadikannya sebagai tempat persinggahan penting dalam jalur perdagangan internasional. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi yang sangat intens antara penduduk lokal dan bangsa asing. Oke, terima kasih Nabila. Nah, jadi sejak zaman dulu Indonesia itu sudah dikenal sebagai tempat jalur perdagangan internasional atau bisa disebut dengan tempat transit kapal-kapal besar para pedagang internasional gitu ya. Terus hal ini juga memungkinkan terjadinya interaksi antara penduduk lokal dan juga bangsa asing di masa lalu. Nah, dari interaksi inilah tidak hanya perdagangan saja, tetapi mencakup pertukaran budaya atau penyebaran agama-agama, kemudian sistem sosial. Nah, ada beberapa bangsa asing yang pernah memasuki Indonesia atau melakukan interaksi dengan penduduk lokal. Yang pertama itu ada bangsa Portugis. Nah, menurut sejarah, bangsa Portugis ini adalah bangsa yang pertama kali melakukan pelayaran dan berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Awalnya bangsa Portugis itu datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Portugis itu ambis ya untuk menguasai jalur perdagangan dan juga daerah penghasil rempah-rempah. Maka terjadilah bangsa Portugis itu melakukan segala cara untuk menguasai kerajaan Malaka. Namun tidak segampang itu ya. Kerajaan Malaka itu langsung membuat strategi untuk melawan bangsa Portugis. Kemudian yang kedua itu ada bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol ini adalah bangsa kedua Eropa yang datang ke wilayah timur atau Indonesia. Nah, tujuannya itu hampir sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu untuk melakukan perdagangan.
Namun bangsa Spanyol ini memiliki tujuan lain. Ada yang tahu nggak tujuan lainnya itu apa? G3. Nah, bagus Hildan. G3 itu apa sih? Gold, glory, dan gospel. Nah, iya. Bangsa Spanyol itu memiliki tujuan lain selain berdagang, yaitu untuk gold itu untuk dari mana? Dari Ibu. Langsung duduk ya. Gold itu untuk kejayaan, glory itu untuk kejayaan bangsa, dan juga gospel yaitu untuk menyebarkan agama. Kemudian ada yang ketiga itu bangsa Belanda. Coba di sini siapa yang mau baca? Itu tadi yang nomor. Siapa? Egi aja. Jangan ngantuk tuh. Egi tidur. Coba. Ngumutin sampah ya di bawah. Coba duduk yang benar. Coba duduk yang benar ya Egi. Miran boleh baca. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Pada awalnya bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu berdagang. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten. Nah, jadi bangsa Belanda ini telah melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Nah, bangsa-bangsa Eropa seperti bangsa Belanda ini sebetulnya memiliki tujuan yang sama dengan bangsa-bangsa sebelumnya, yaitu untuk berdagang. Namun karena di Eropa itu rempah-rempah itu sangat berharga, jadi bangsa Belanda itu ingin menguasai wilayah yang menghasilkan rempah-rempah. Kemudian ada bangsa Inggris. Nah, awalnya semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia itu bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Inggris juga ingin memiliki keuntungan yang lebih dengan cara melakukan monopoli perdagangan. Lalu terjadilah penjajahan. Kemudian di sini ada faktor-faktor terjadinya interaksi dengan bangsa asing. Nah, yang pertama itu ada letak geografis yang strategis. Ini karena Indonesia itu terletak di letak geografis yang strategis itu menjadikan Indonesia itu sebagai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan antara Cina, India, Arab, dan juga lainnya. Kemudian yang kedua itu ada kekayaan sumber daya alam. Indonesia itu ada yang tahu nggak Indonesia dikenal sebagai negeri apa? Kepulauan. Iya sih. Tapi lebih tepatnya Indonesia itu dikenal sebagai negeri rempah-rempah. Nah, oleh karena itu bangsa-bangsa asing itu sangat minat untuk berdatangan ke Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada perkembangan teknologi pelayaran dan navigasi. Karena di zaman itu bangsa-bangsa Eropa itu sudah teknologi pelayaran dan navigasinya itu sudah sangat berkembang. Kemudian mereka itu melakukan pelayaran untuk mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian yang keempat yaitu pencarian jalur baru ke Asia. Karena pada masa itu telah jatuhnya
Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, maka bangsa-bangsa Eropa ini mulai mencari jalur baru untuk pelayaran. Yang kelima itu ada motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian di sini ada pengaruh terjadinya interaksi dengan bangsa asing. Yang pertama itu ada di bidang ekonomi. Siapa yang tahu pengaruh terjadinya interaksi dengan bangsa asing di bidang ekonomi? Salah satunya, kayak bisa ngasih contoh siapa? Kayak ini bukan Bu, kayak perdagangan gitu bukan Bu? Iya. Impor ekspor. Nah, jadi Ibu jelasin ya. Jadi di bidang ekonomi itu setelah terjadinya interaksi, banyak pelabuhan-pelabuhan yang mulai berkembang dan juga menjadi pelabuhan yang ramai karena pelabuhan yang ramai dengan perdagangan. Kemudian yang kedua itu ada bidang sosial dan budaya. Dengan adanya interaksi dengan bangsa asing masa lalu itu banyak sekali sosial dan budaya yang masuk ke Indonesia. Contohnya seperti pertukaran budaya atau seperti pakaian-pakaian yang masuk, pakaian-pakaian barat yang masuk ke Indonesia. Contohnya kalau zaman sekarang tuh pakaian crop top kayak gitu ya. Dan yang ketiga itu bidang agama. Nah, di bidang agama ini dulu itu dengan adanya perdagangan itu kalau dari bangsa Eropa itu telah terjadi penyebaran agama seperti Kristen, Protestan, dan juga Katolik. Namun ada dari bangsa Arab dan juga India atau Persia itu menyebarkan agama Islam. Nah, ini selanjutnya ada dampak terjadinya interaksi dengan bangsa asing. Di sini siapa yang mau baca? Iya. Dampak terjadinya interaksi dengan bangsa asing. Pertama ada dampak positifnya, di mana yang pertama itu ada kemajuan iptek, terus yang kedua pertumbuhan kota-kota dagang, yang ketiganya perkembangan agama dan budaya baru, dan yang keempatnya pertukaran budaya. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama itu penjajahan dan eksploitasi, yang keduanya monopoli perdagangan, yang ketiganya ketidakadilan sosial, yang keempatnya kerusakan lingkungan. Oke, terima kasih Putri. Oke, sampai di sini paham? Nah, karena kalian sudah paham, kalau begitu langsung selanjut saja ke di sini Ibu sudah menyiapkan yaitu brainstorming game jelajah bangsa. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan 4 kartu misi. Nah, di sini Ibu juga akan membagi kalian menjadi 2 kelompok besar, sebelah kanan dan juga kiri. Nah, coba dari setiap kelompok ada 1 orang yang maju ke depan. Siapa? Bangkit pun. Ambun. Iya. Nah, coba dilihat kertasnya. Kalau sudah, di situ kan sudah tertera ya nama bangsa-bangsa yang tadi sudah dijelaskan. Nah, Ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kemudian kalian tulislah selanjutnya. Ini kan ada pertanyaan. Nah, kemudian kalian tulis jawaban di kertas kosong selama 3 menit. Jika sudah, boleh yang tadi perwakilan boleh maju ke depan untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ayo, Bu, kita udah beres. Kalau kita udah beres, Bu. Oke, udah? Udah, Bu. Oke, karena sudah ada yang
selesai kelompoknya, boleh siapa yang mau maju? Nabila Putri, Bu. Oke. Boleh, Bu. Boleh. Oke, Nabila maju ya. Silakan memaparkan hasil diskusi dengan kelompoknya. Ibu, jadi kelompok aku, kelompok ini untuk membuka ilat tubuh bulatot. Kamu. Pertanyaannya siapa bangsa ini? Aku dapetnya bangsa Portugis, Ibu. Jadi bangsa Portugis itu adalah bangsa pertama yang melakukan pelayaran dan berhasil sampai di Nusantara. Mereka melakukan perdagangan di Indonesia, tapi mereka juga ingin menguasai daerah-daerah penghasil rempah. Oke. Beri tepuk tangan dulu. Oke, karena game brainstorming tadi sudah selesai, maka Ibu akan bertanya sekali lagi apakah sampai di sini sudah paham? Oke, karena sudah paham, Ibu ingin salah satu dari kalian ada yang memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Saya, Bu. Oke, Neng Dewi, silakan. Jadi kesimpulannya, letak geografis Indonesia itu menjadikan letak geografis Indonesia yang strategis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu jalur perdagangan internasional, dan dari situ terjadilah interaksi dengan bangsa asing. Oke, terima kasih Neng Dewi. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai sini ya. Untuk minggu depan tidak ada tugas, tapi Ibu minta kalian untuk membaca-baca ulang materi yang sudah dipelajari, karena membaca itu jendela dunia. Nah, sampai di sini saja karena waktu juga sudah habis. Ibu cukupkan, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.